adik-adik, Ibu lanjutkan ya. Jadi sampai di sini ya kerja ATP ya. Jadi ATP tadi kepanjangannya apa adik-adik? Halo? Adik-adik, ATP tadi kepanjangannya apa ya? Adenin trifosfat, Bu. Adenosin trifosfat. Jadi ATP itu bisa disusun, bisa dibongkar. Nah, kalau pembongkaran ATP itu namanya hidrolisis untuk membebaskan energi panas. Jadi ada pengkopelan reaksi eksergonik ke reaksi endergonik. Jadi ini ada menerima gugus fosfat yang disebut sebagai termofosforilasi. Pembentukan intermediate terfosforilasi menjadi lebih reaktif ya, kurang stabil. Jadi hampir semua kerja seluler ini bergantung pada pemberian energi ATP ke molekul lain melalui transfer fosfat. Ini ya, adik-adik ya. Ini adalah ATP, adenosin trifosfat. Fosfatnya ada 3 ya, 1, 2, 3 ya kan. Nah ini gulanya. Dan ini ada adenosinnya. Adenosin itu adalah basa nitrogen ya, adenin itu kan. Nah, kemudian hidrolisis perlu air ya kan? Akan menghasilkan ADP dan fosfat. Ini fosfat. Ini ADP 2 ya, fosfatnya tinggal 2 ya, ADP adenosin difosfat. Ini ada fosfatnya ada 2, ini ada gulanya, dan ini basa nitrogennya yaitu adenin. Dan juga menghasilkan energi. Ini ada ya untuk pemecahan molekul ATP ya. Jadi ada reaksi-reaksi seperti itu. Sampai melepaskan energi berupa fosfat itu tadi. Nah, jadi tadi ATP tadi bisa dibongkar, bisa disusun. Jadi ATP itu nggak akan energi itu nggak akan pernah hilang dari tubuh kita ya, karena itu tadi bisa dibongkar, bisa disusun, bisa dibongkar, bisa disusun. Nah, bagaimana cara menyusun ATP? Nah, penyusunan atau regenerasi ATP. Jadi energi yang digunakan, kita gunakan energi terus-menerus tapi nggak pernah ada habisnya ya. Nah, kenapa? Karena ATP ini bisa meregenerasi atau memperbaharui dirinya. Jadi dapat diregenerasi dengan menambahkan fosfat di dalam ADP. Jadi siklusnya ini sangat cepat sekali ya, Dada ya, sangat reversibel, bisa balik. Jadi dari yang dipecah ATP tadi dipecah menjadi ADP, ADP bisa lagi ditambah fosfat menjadi ATP gitu ya. Jadi kalau regenerasinya ini perlu energi jadi endergonik ya kan. Nah, ini untuk gambarannya seperti ini. Ini adalah kerja transportasi ATP fosforilas transport protein ya. Jadi di sini ini membran proteinnya, ini vesikel motornya. Jadi ini penyusunan ATP pengikatannya ya melalui motor protein. Ini ATP-nya masuk ke sini. Nah, ini adik-adik ya. Ini dari ADP bisa diregenerasi menjadi ATP. Nah, ini namanya adalah reaksi eksergonik ya. Jadi ini reaksi yang melepaskan energi. Nah, kemudian ATP bisa dipecah menjadi ADP, ADP bisa ditambah fosfat menjadi ATP, begitu ya. Ibu ulangi lagi, jadi yang gambar ini adalah sintesis ATP dari ADP plus fosfat. Dan ini memerlukan energi ya, Dede ya. Ini adalah eksergonik. Nah, yang ini ATP dipecah menjadi ADP dan fosfat untuk menghasilkan energi, ini adalah yang endergonik. Ini adalah siklus dari ATP ya, jadi ATP bisa dirombak, bisa disusun kembali, bisa dirombak, bisa disusun kembali, seperti itu. Nah, sekarang kita belajar enzim ya. Jadi adik-adik, enzim itu adalah protein katalitik ya. Jadi enzim ini tersusun dari protein, juga tersusun dari kofaktor ya. Kofaktor ini bisa ion, bisa vitamin, bisa mineral, begitu ya. Nah, adik-adik, enzim ini adalah jenis dari katalis biologi ya. Ada ribosim yang terbuat dari RNA. Apa sih adik-adik katalis itu? Katalis adalah suatu agen kimia yang mempercepat laju reaksi tanpa harus
dipergunakan oleh reaksi itu. Jadi adik-adik kalau tidak ada enzim, otomatis reaksi kimia di dalam tubuh kita akan berjalan lambat sekali, akan terjadi banyak sekali kemacetan ya. Nah, adik-adik reaksi kimia itu pada dasarnya adalah pemutusan, hidrolisis, pembentukan, perombakan, pembentukan seperti itu ya, katabolisme, anabolisme tadi. Nah, itu perlu energi adik-adik ya. Energinya bisa dari energi kimia tadi, ada energi bebas, yaitu investasi energi awal untuk aktivasi ya. Kalau mau buat energi itu ternyata ada investasinya ya, investasi energi. Nah, ini adik-adik komponen enzim. Jadi enzim itu tersusun dari protein yang disebut sebagai apoenzim. Bagian yang tidak aktif ya adik-adik ya. Bagian yang lain adalah kofaktor ya. Kofaktor ini adalah koenzim, bisa dari ion logam, mineral-mineral itu ya adik-adik ya. Kemudian ada molekul organik. Molekul organik ini adalah vitamin. Jadi tubuh kita perlu vitamin dan mineral itu tadi untuk menyusun enzim ya adik-adik ya. Kalau nggak ada enzim otomatis nggak terjadi reaksi. Kalau nggak terjadi reaksi atau reaksinya lambat, wah nanti berbagai macam penyakit datang ya. Misalnya kalau nggak ada vitamin C, tubuh kita ya akan mengalami pendarahan gusi atau zaman dulu namanya penyakit skorbut ya adik-adik ya. Hidungnya mengeluarkan mimisan dan lain sebagainya. Kalau kekurangan vitamin B, beri-beri. Vitamin niasin, vitamin B itu pellagra, gatel-gatel, demensia, hilang ingatan gitu ya. Kemudian dehidrasi. Nah, itu adik-adik kalau nggak ada vitamin dan mineral nggak akan terjadi reaksi. Kalau nggak ada terjadi reaksi penyumbatan, otomatis muncul berbagai macam penyakit ya. Jadi ibu ulangi lagi struktur enzim, ada protein, ada kofaktor, ada koenzim. Koenzim itu adalah kofaktor vitamin dari molekul organik. Jadi ini tempat aktifnya berikatan dengan substrat. Ini seperti gembok dan kunci ya, substratnya dengan koenzim ini adik-adik ya. Kemudian ada yang mengaktifkan. Yang mengaktifkan kofaktornya adalah ion logam. Ion logam seperti Fe, zat besi gitu ya, seng, natrium dan lain sebagainya, kalsium. Nah, kalau strukturnya lengkap, ada protein, ada kofaktor, ada koenzim, vitamin, ini disebut sebagai holoenzim. Enzim yang lengkap, baru bisa bereaksi gitu ya adik-adik ya. Nah, ini ya komponen enzim ya. Jadi tersusun dari protein, apoenzim, dan gugus protetik non-protein. Jadi gugus protetik ini ada dua, ada yang berupa ion mineral, ion anorganik seperti seng, kalsium, natrium itu kofaktor ya adik-adik ya. Ya, ada juga namanya koenzim. Itu adalah senyawa organik kompleks, misalnya vitamin, vitamin A, B, C, D, E, K itu ya, banyak sekali vitamin. Nanti belajar biokimia gizi ya, di situ ada berbagai macam vitamin. Ini contohnya adik-adik, ini adalah sukrosa. Sukrosa ini dipecah, gula tebu itu ya, dipecah oleh enzim sukrase menjadi dua molekul ya. Ini kan pertamanya adalah disakarida ya adik-adik ya. Dipecah oleh enzim, enzimnya biasanya nama enzim ini pakai akhiran ase. Misalnya kalau yang memecah lipid lipase, yang memecah protein protease gitu adik-adik namanya ya. Ini sukrase ini adalah memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Paham ya? Jadi ini pemutusan, diputus ini ya. Putus, satunya menjadi glukosa, menjadi fruktosa. Ini monosakarida namanya ya. Itu karena kerjanya si enzim tadi. Nah, ini adik-adik, jadi enzim itu harus punya substrat yang spesifik ya. Nggak boleh ganti-ganti pasangan. Jadi seperti gembok dan kunci. Kalau kuncinya pas, bisa buka gemboknya. Tapi kalau kuncinya nggak pas, nggak akan bisa buka ya. Misalnya ya, molekul A ini dirombak oleh enzim 1, reaksi 1 menjadi molekul B. Adik-adik mohon maaf ya, tadi sinyalnya berputar-putar saja. Hostnya ini saya kan? Bukan, maksudnya saya menyampaikan. Kan tadinya Kok saya nggak bisa share screen ya? mahasiswa kan, cuman barang yang begini lalu Harusnya Firman, Bu. Kok bisa pindah ke Firman?
Kak Firman bisa dibantu untuk ke saya lagi hostnya? Oke, terima kasih Kak Firman. Kok iso ya? Pindah-pindah host. Ya, ini ada deh ya. Jadi enzim itu akan bekerja pada substrat yang spesifik saja ya. Misalnya substrat A hanya bisa dipecah oleh enzim 1. Substrat B hanya bisa dipecah oleh ini ya, hanya bisa dipecah oleh enzim 2 dan substrat C hanya bisa dipecah oleh enzim 3 sampai jadi produk. Seperti ini ada deh ya. Jadi substratnya itu spesifik sekali seperti teori gembok dan kunci. Nah, ini ya, enzim itu menurunkan rintangan energi aktivasi. Jadi tidak mempengaruhi energi bebas delta dan mempercepat reaksi. Ini kuncinya ya. Ini deltanya semakin tidak mempengaruhi energi bebas delta G. Jadi ini ada ya, kalau misalnya tanpa enzim, nah butuh energinya segini banyak ya. Nah dengan enzim kebutuhan energinya akan lebih sedikit. Ini ada ya, yang hitam ini nggak ada enzim loh, waduh energinya besar sekali ya. Nah kalau dengan enzim energinya lebih kecil itu ya ada ya, selain mempercepat reaksi juga sangat efisien. Nah ini yang Ibu bilang tadi, substratnya harus spesifik seperti teori gembok dan kunci. Hanya kunci yang pas yang bisa berikatan dengan gemboknya tadi ya. Ada sisi aktifnya tadi ya. Bayangkan adik-adik seperti gembok, itu ada tempat sisi aktifnya untuk membuka si substrat ini ya. Jadi ini substrat, ini enzim, kalau sudah berikatan namanya kompleks enzim dan substrat. Enzim substrat kompleks kalau sudah berikatan ya adik-adik ya. Nah, ini kemudian akan dipecah sehingga menjadi produk. Ini produknya ya, ini kan sudah berikatan ya, enzim substrat kompleks. Nah, kemudian diubah sampai menjadi produk, enzimnya tetap seperti ini. Nanti kalau ada substrat baru, bisa dipecah lagi, enzimnya tetap tidak ikut bereaksi. Tapi molekulnya sudah beda ya, tadi molekulnya merah dan hijau, kompleks, menjadi yang lebih sederhana. Nah, adik-adik kerja enzim ini sangat dipengaruhi oleh suhu ya, oleh pH seperti itu. Ini contohnya, jadi enzim itu punya suhu optimal. Jadi pada suhu tertentu dia kerjanya optimal. Pada suhu rendah kerjanya rasa-rasa. Nah, ini pada suhu optimal kerjanya sangat baik sekali ya reaksinya ya. Pada suhu yang lebih tinggi lagi justru melempem ya adik-adik ya, justru malah reaksinya jelek seperti ini, menurun. Jadi punya apa ya? Punya suhu optimal. Kalau manusia itu suhu optimalnya ya suhu tubuh kita ini yaitu pada suhu 36-37 derajat Celcius. Kalau kita panas, nah kita sakit ya, panas gitu ya. Nah, itu akan terjadi kerusakan enzim. Reaksinya akan lambat ya. Kita tidak sadarkan diri, gremeng, kejang-kejang dan sebagainya itu karena enzimnya sudah mengalami kerusakan. Nah, untuk bakteri adik-adik beda lagi ya, dia suhu optimalnya untuk bakteri termofilik yang tahan terhadap suhu tinggi itu sekitar 70 derajat Celcius gitu ya. Pada bakteri psikofil pasti akan berbeda lagi suhu optimumnya. Begitu juga dengan pH ya adik-adik ya. Jadi kalau enzimnya namanya enzim dalam saluran pencernaan ya, misalnya pepsin yang ada dalam usus kita itu pH optimalnya sangat rendah sekali pada pH asam yaitu 2. Nah, kalau tripsin 8 seperti itu ada deh ya. Jadi enzimnya spesifik, suhunya juga spesifik, pH-nya juga spesifik ya. Nah, kerja enzim ini adik-adik bisa dihambat ya. Yang menghambat kerja enzim namanya adalah inhibitor. Jadi inhibitor ini ada inhibitor kompetitif, ada yang non-kompetitif. Nah, apa bedanya ya? Adik-adik bisa lihat di gambar ini ya. Jadi untuk ini adalah yang normal ya. Yang normal itu seperti ini, substratnya seperti ini, enzimnya seperti ini, ada sisi aktifnya bisa berikatan pas gitu ya, kayak puzzle gitu ya. Akan tetapi kalau ada inhibitor kompetitif, ini substratnya bersaing dengan penghambat. Nah, sehingga ternyata yang lebih disukai adalah inhibitor kompetitifnya. Ini substratnya kalah bersaing. Nah, akan tetapi yang non-kompetitif ini menempel di enzimnya sehingga merubah bentuk adik-adik harusnya cocok nggak bisa cocok lagi. Itu penghambat enzim ya, ada 2 ya. Kompetitif itu bersaing,
dengan substrat seperti ini. Nah, kalau non-kompetitif merubah strukturnya ya. Berikatan dengan substrat dan merubah struktur si enzim sehingga nggak jadi berikatan. Bu, maaf, ini ada 2 anak yang belum bisa masuk. Oh iya ya. Terima kasih infonya. Ibu nggak lihat HP lagi? Belum nih. Kalau ini biasanya kan ada apa? Biasanya langsung muncul di sini. Ini nggak muncul. Nggak ada permintaan nih, Dek. Nggak ada permintaan. Oh, nih. Sudah bisa lihat ya. Selanjutnya, nah, ya, ini adalah allosteric aktivator dan inhibitor. Jadi di dalam sel ada aktivator. Aktivator itu justru yang mengaktifkan si enzim tadi ya agar bisa berikatan dengan substrat. Ada yang menghambat. Yang menghambat adalah inhibitor. Nah ini ya contohnya aktivator. Jadi allosteric enzim dengan 4 sisi aktif ya. Nah kalau ada aktivator dia bisa mengaktifkan sehingga dia bisa memecahkan tadi ya senyawa kompleks menjadi lebih sederhana. Nah ini adalah bentuk yang tidak aktif ya Dede ya. Kenapa tidak aktif? Karena ada penghambatnya. Ini nggak bisa, ini baru masuk Mbak tadi. Nah ini sehingga tidak aktif ya di sini, bentuknya tidak aktif, nggak bisa berikatan dengan substrat nanti bentuknya. Kalau ini kan bisa dengan mudah ya berikatan dengan substrat karena ada sisi aktifnya. Nah ini adalah bentuk inaktif, jadi bentuk inaktif ini kalau ada substrat dia tidak bisa memecahkan substrat tersebut ya. Nah ini adik-adik, ini adalah mitokondria ya. Jadi mitokondria tadi ada membran luar, ada membran dalam, ada lakukan-lakukan krista ya. Kemudian di sini ada matriksnya. Jadi ini strukturnya. Nah, jadi aliran energi di alam ini ya, di universe itu adalah dari energi matahari ya. Jadi matahari itu wah luar biasa ya. Tuhan kita menciptakan matahari sehingga bisa memberikan energi kepada bumi ini ya melalui energi cahaya ya Dede ya. Energi cahaya ini ditangkap oleh si tumbuhan terutama oleh klorofil melalui proses fotosintesis di dalam kloroplas itu ya, sehingga akan mengubah karbon dioksida dan air ini menjadi molekul organik. Molekul organiknya adalah seperti gula, protein, karbohidrat, lemak itu ya. Tumbuhan kan bisa menghasilkan lemak melalui apa misalnya kayak alpukat itu kan lemaknya tinggi ya. Padi, patinya tinggi. Kacang kedelai proteinnya tinggi. Seperti itu ya Dada, menjadi molekul organik dan oksigen ya. Oksigen ini dilepas lagi ke lingkungan kan. Kita tangkap, kita hirup oksigennya ya. Nah, oksigen dan molekul, jadi oksigen kita tangkap melalui sistem pernafasan. Kalau molekul organik tadi kita kunyah-kunyah, kita cerna-cerna gitu ya. Menjadi energi kimiawi tadi ya. Misalnya tadi kalau kita makan ikan, ikan kan tetap makan alga. Alga kan juga dari tumbuhan ya. Alga itu tumbuhan ya, Dedek ya. Terjadi di dalam mitokondria. Ini namanya respirasi seluler. Respirasi seluler menghasilkan karbon dioksida dan uap air ya kan. Untuk apa? Menghasilkan energi. Energinya yang kita gunakan untuk gerak, berpikir, untuk reproduksi, menggantikan sel yang rusak, meningkatkan sistem imun, energinya ya. Juga energi tadi juga dilepaskan ke lingkungan adik-adik berupa energi panas. Ya. Jadi itu aliran energi. Energi panas ini bergabung di lingkungan ditangkap lagi oleh tumbuhan. Seterusnya seperti itu aliran energi adik-adik ya. Tidak bisa diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk saja ya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ini misalnya energi cahaya menjadi energi kimiawi menjadi energi gerak,
menjadi energi kinetik, menjadi energi panas, dan seterusnya gitu ya Adik-adik ya, bisa dipahami ya, energi ini mengalir terus-menerus. Ini alirannya dan siklusnya ya, nggak akan pernah ada habisnya di dalam ekosistem. Nah, tadi Adik-adik untuk reaksinya ada reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi ini adalah melepaskan elektron. Jadi ini kan natrium menjadi Na+, berarti ini kan teroksidasi karena dia kehilangan elektron, menjadi positif kan? Nah, kalau ini menjadi negatif, ini adalah dia reduksi. Reduksi itu apa? Menerima elektron ya. Ada reaksi reduksi dan oksidasi. Ketika kehilangan elektron disebut oksidasi, ketika menerima elektron disebut sebagai reduksi. Ini ada ya, bisa dipahami ya. Jadi reaksi di dalam tubuh kita ada reaksi reduksi, ada oksidasi seperti itu. Nah, ini untuk jalurnya ya. Bisa dipelajari ada ya. Di sini nih kita perlu ATP. Oke. Nah, ini ada ya. Ini adalah respirasi seluler. Pertama kali yang kita butuhkan adalah glukosa. Glukosa dirubah menjadi asam pirufat. Ini terjadinya di sitosol ya, sitoplasma sel. Glikolisis ini akan menghasilkan 2 ATP ya. Nah, asam pirufat masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, ini elektron dibawa melalui NADH dan FADH2. Ini dioksidasi. Transport elektron juga menghasilkan energi, ini terjadinya di ATP ya. Ini juga menghasilkan ATP. Nah, kalau sudah di mitokondria ini tadi perlu oksigen kan sebagai aseptor sehingga ini menghasilkan 32 ATP. Yang ini cuma 2. Gitu ya. Nah, ini adik-adik. Untuk glikolisis itu ternyata glukosanya dipecah oleh enzim heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dipecah lagi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfogluconerase. Kemudian dipecah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat oleh fosfofruktanase. Dipecah lagi menjadi enzim oleh enzim aldolase sehingga menjadi bentuknya ini. Ini nanti masuk ke siklus Krebs ya. Nah, ini bisa adik-adik pelajari. Jadi ada 10 tahapan ya sampai jadi pirufat. Sangat panjang sekali dan setiap proses perlu yang namanya enzim ya adik-adik ya. Nah, ini pirufat masuk ke dalam mitokondria, perlu enzim lagi, perlu enzim lagi, perlu enzim lagi sehingga menjadi asetil koenzim A ya. Kemudian masuk ke siklus Krebs, ke siklus asam sitrat ini juga perlu energi lagi sampai menjadi energi. Reaksinya sangat panjang ya dan rumit. Nah, itu semua perlu enzim. Oke, adik-adik dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi hari ini kita belajar apa sih? Panjang lebar tadi belajar apa ya? Bioenergi dan metabolisme sel. Iya, bioenergi ya. Apa sih bioenergi itu adik-adik? Ternyata energi di dalam tubuh makhluk hidup itu seperti apa? Bagaimana kita mengelola sumber daya energi di dalam tubuh kita? Energi tidak dapat dihasilkan atau dimusnahkan, hanya dapat Iya, betul sekali. bertanya, Bu. Ya, silakan.
Saya ingin bertanya, tadi pada proses respirasi seluler kan terdapat NADH dan FADH2. Nah, itu Kak Kesya, apakah ada? Mungkin tadi pertanyaannya bisa ditulis ya, karena kurang jelas. Ada Bu saya. Oh iya, Kak Kesya ada ya kehadiran? pertanyaannya ditulis nggak, Bu? Pertanyaannya. Iya, karena nggak jelas tadi ya. Kak Yuni? Hadir, Bu. Kak Korin? Ada Bu. Oh, Christian yang nggak ada ya. Korin? Kak Firman? Ada, Bu. Mbak Arin? Ada Bu. Oke, Kak Hani, Citra Firdausi? Kak Hani Citra Firdausi? Bu. Iya, ada Kak Hani? Ada. Oke. Mbak Dea? Dea? Oke. Kak Alvia ini enggak ono ya. Aku tak hapus saya. Kak Badi? Ada, Bu. Mbak Devi ini alih jenjang. Pak Baskara juga alih jenjang. Kak Rusda? Kak Rusda? Adakah Kak Rusda? Kak Rusda ada? Halo Kak Rusda? Nggak ada ya? Oh ada. Halo Kak Rusda? Halo? Kak Rusda? Ini jaringan Bu. Oh jaringan. Ada ya tapi ya. Oke. Kak Rizik tadi ada ya? Kak Rizik? Kak Rizik kok? Oh ini ada ya? Oke, ini ada pertanyaan dari entropi itu apa, Kak Kesya ya? Sama Kak Yuni. Nah, perbedaan FAD. Cuma beda N sama F aja ya ini ya. Oke, Ibu tampilkan kembali PowerPoint-nya. Oh ini. Ya, entropi itu apa ya? Ada yang tahu adik-adik?
Entropi itu perubahan. Mana tadi ya? Ini entropi ya. Apa itu entropi adik-adik? Apa itu entropi? Sudah Ibu bukakan ini, ada di slide. Apa itu entropi? Ya, silakan. Kuantitas ukuran ketidakteraturan atau keajakan. Iya, ini siapa yang jawab? Kuantitas ukuran, ketidakteraturan, atau keacakan. Jadi semakin acak, semakin tidak teratur, semakin besar energinya. Siapa yang jawab tadi entropi? Mau dikasih nilai nih. Korin, Bu. Korin, ya. Terima kasih Kak Korin. Langsung tak kasih nilai aja ya untuk Mbak Korin. Oke, Mas Rizik juga bertanya tadi. Rizik, mana ya? Di bawah ya. Oke. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Kak Yuni ya tentang NADH dan FADH. Nah ini ya, NADH itu adalah kepanjangannya ya, N-nya itu nikotinamid. Jadi ini ya, nikotinamid. Nikotinamid itu seperti ini strukturnya. Kemudian ada ADH adenosin. Ada hidrogennya 2 di sini ya. Nah ini, jadi N-nya itu adalah nikotinamid ya. Strukturnya seperti ini, nikotinamid. Seperti ini ya. Kalau FADH, ini FADH ya. Nah ini FADH. Jadi kalau NADH itu nikotinamid tadi ya. FADH belum ketemu. Nah, ini FADH ya. Jadi NADH ini melalui siklus Krebs ini akan diubah menjadi FADH2. Jadi diganti FN-nya ini nikotinamid tadi diubah menjadi F. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya Kak Rizik sangat bagus sekali ya. Kenapa kok reaksi ini jawabannya ada di sini Kak Rizik. Jadi kenapa kalau reaksi aerob itu kan membutuhkan oksigen berarti dia masuk ke dalam mitokondria. Itu energinya sebesar 32 ATP. Besar sekali. Jadi masuk ke sini ada reaksi-reaksi seperti ini. Tetapi untuk makhluk hidup yang uniseluler kah seperti ragi, Saccharomyces, Khamir seperti itu, dia hanya di sini saja ya, nggak masuk ke dalam mitokondria. Memang mereka nggak punya mitokondria ya, jadi cuma punya sitosol saja sehingga cuma glikolisis saja yang terjadi hanya menghasilkan 2 ATP. Sedangkan kalau reaksi aerob itu masuk mitokondria karena reaksi aerob itu biasanya terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi ya, seperti manusia, karena mereka punya mitokondria, sehingga ada tahapan reaksi lagi, sehingga menghasilkan 32 ATP. Begitu Kak Rizik, apakah bisa dipahami Kak Rizik? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya ada Mbak Dea ya. Fosforilasi oksidatif itu bagaimana ya Bu ya? Oke, gini Mbak Dea. Kasih nilai dulu ya Mbak Dea ya. Dea. Oh ini dia Dea. Mbak Hani juga bertanya.
bagaimana siklus ATP itu prosesnya bagaimana. Kemudian Mbak Arin, Mbak Arin tadi sama ya, Mbak Arin dan Mbak ini. Mbak Arin dan Mbak Dea pertanyaannya sama. Mbak Arin, Mbak Dea ya. Siap. Nah, jadi fosforilasi oksidatif. Nah, ini adalah jadi fosforilasi oksidatif tadi itu adalah pembentukan ATP. Siklusnya adalah jadi ATP itu bisa kita bongkar menjadi ADP dan menghasilkan fosfat. Kemudian ADP ditambah fosfat bisa menjadi ATP. Seperti itu reaksinya terus-menerus dalam tubuh itu seperti itu. Nah, itu adalah pembentukan fosfat yang terjadi secara siklusnya itu berkesinambungan. Itu namanya fosforilasi oksidatif. Jadi kenapa bisa menghasilkan ATP? Yang di ini ya, di respirasi seluler tadi ya. Kemudian Mbak Badi bertanya, semakin acak semakin besar energinya. Jadi semakin tidak teratur, energinya adalah semakin besar. Kenapa bisa seperti itu ya, Mbak Badiatus Soliha? Seperti energi panas itu kan acak sekali, besar sekali kan energinya. Dibandingkan sudah terstruktur rapi seperti energi kimiawi, energi gerak, itu lebih semakin acak kan semakin beragam gitu maksudnya Mbak Badi ya. Jadi semakin beragam berarti semakin banyak variasinya, jadi semakin banyak energinya seperti itu. Kalau semakin teratur berarti kan homogen ya, tidak seragam ya. Maka jumlahnya energinya pun akan semakin kecil seperti itu. Mbak Badi bagaimana? Apakah bisa difahami? Bisa, Bu. Jadi semakin acak semakin besar ya, karena lebih beragam tadi itu. Lebih beraneka ragam, lebih banyak. Oh ini ya. Mana tadi?